Suka nonton Garuda? Bulan April ini sebetulnya adalah bulan Dirgantara. Ingin tahu seluk-beluk TNI Angkatan Udara? Itu aksi para pilot pesawat tempur yang mempesona kita tapi menciutkan nyali musuh. Atau penasaran dengan pesawat-pesawat VVIP yang biasa mengantar Presiden Jokowi dan tamu-tamunya? Makanya saya ingin mengajak Anda mengenal lebih jauh Gatot Kaca masa kini, penjaga langit Nusantara. Siapa dia? Simak Satu Indonesia. Atraksi memukau dari pesawat TNI Angkatan Udara ini menjadi bukti gagahnya sayap-sayap besi TNI Angkatan Udara dalam melindungi NKRI. Pilot dan alutsista terbaik dikerahkan untuk membangun rasa aman kepada halayak. Membangun komunikasi dengan masyarakat tentang fungsi dan tugas TNI Angkatan Udara dalam menjalankan misi menjaga tanah air. Dialah Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, sosok di balik gagahnya Korps Wabuana Paksa. Dilantik pada 18 Januari 2017, lulusan Akademi Angkatan Udara 1986 ini memiliki visi tingkatkan pengawasan alutsista TNI AU demi menjaga kedaulatan NKRI. Namun mantan Kepala Dinas Penerangan AU periode 2013-2015 ini percaya, prajurit yang baik bukan sekadar tahu bertempur membela negara, tapi juga mampu berkomunikasi dengan rakyat. TNI Angkatan Udara pun menggelar rangkaian perayaan Bulan Dirgantara Indonesia 2017 secara besar-besaran dengan melibatkan elemen masyarakat. Ini Pak. Nah ini dia cockpitnya. Ya. Satu Indonesia kali ini menghadirkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Pak Hadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita ada di Apron Skadron 17, ini di Lanut Halim Perdana Kusuma. Suasananya Pak ya, ini saya jadi ingat tanggal 9 April lalu Pak. Iya. Itu luar biasa sekali, TNI AU sampai bikin macet ya Pak ya, saking antusiasme masyarakat. Nah, mengapa harus dilakukan sampai seluar biasa itu Pak? Apa yang ingin dituju sebetulnya? Ya memang dalam usia yang ke-71 ini kami Angkatan Udara ingin menunjukkan kepada rakyat ya tentang kekuatan Angkatan Udara, sebagian kekuatan kita tunjukkan. Sebagian ya Pak? Sebagian kekuatan yang ingin kita tunjukkan, mulai dari pasukan, kemudian dipilih kendaraan-kendaraan tempur dan pesawat udara, berbagai macam pesawat, mulai dari pesawat latih, kemudian pesawat tempur, pesawat angkut, semuanya kita pertunjukkan pada masyarakat. Dan yang paling mungkin ditunggu oleh masyarakat adalah penampilan dari Jupiter Aerobatic Team ya. Nah, yang luar biasa adalah soal kedekatan TNI AU dengan masyarakat, Pak. Kalau kita berbicara soal kekinian, itu pasti ada kaitannya dengan teknologi atau media sosial. Ini paling bikin penasaran banyak orang, Pak. Soal Ermin nih, Pak. Banyak yang penasaran, Pak. Sampai yang lagi ngidam aja nih, Pak, pengen banget. Pengen ketemu sama Ermin ya. Ermin itu siapa sih? Boleh lah, Pak, dibocorin dikit, Pak. Ermin itu siapa sih, Pak? Jadi mulai tahun 2013,
mulai saya galakkan karena saya pada waktu itu menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Saya melihat bahwa pasar saat itu bahwa tidak terlepas dari media sosial. Mulailah saya bangun, mulai dari Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram, jelas website, semua ya kita bangun, bandwidth-nya kita perbesar. Kemudian kita cari personil-personil yang mempunyai hobi. Iya, mempunyai hobi. Ada, iya kita cari siapa sih yang memiliki hobi itu. Karena kalau tidak memiliki hobi, tidak mungkin dia bisa melakukan kegiatan dengan menggunakan sosial media. Sehingga mereka akhirnya dekat dan merasa memiliki. Sehingga kalau sudah dekat dan merasa memiliki, kalau ada kesalahan di tubuh kita, Angkatan Udara, mereka berani untuk menyampaikan, Pak, seperti itu salah, Pak. Kalau rakyat tahu, dekat melalui kita melaksanakan bulan Dirgantara, ya kan, dengan bahasa-bahasa gaul, ngopi bareng. Asik. Iya kan, itu kan kita masukkan ngopi bareng, kita, ya, akhirnya mereka ikut memiliki. Tujuan yang akan saya capai ketika Angkatan Udara ingin membesarkan, bukan dalam rangka perang, dalam rangka mengamankan NKRI, rakyat setuju. Oh iya betul, Angkatan Udara memang perlu ini, perlu ini, perlu ini. Mereka menjadi kontrol kita. Mungkin ini momentum untuk Angkatan Udara lebih dikenal dengan masyarakat. Jadi tidak hanya dari sisi militeristik, tapi juga rakyat, masyarakat yang hadir di sini, masyarakat umum bisa approachable gitu loh Angkatan Udara dan bisa mengenal ini loh ternyata alutsista yang kita punya dari Angkatan Udara. TNI-nya keren banget, mereka gagah-gagah semua, pelatihannya juga sama latihan mereka sama tampilan mereka juga oke banget, keren banget semuanya. TNI Angkatan Udara itu keren banget sih, emang ini acara kayak gini tuh harusnya ada tiap saat, jadi tuh biar kita tahu juga, masyarakat tahu yang dilakukan TNI Angkatan Udara apa aja. Oh saya senang banget, apalagi terutama pesawatnya yang bagus seperti Sukhoi atau F-16, dan kenapa saya mau jadi Auri atau pilot agar saya mau jadi, ya sengaja ada bekal untuk masa depan saya. Kami siapkan pesawat-pesawat tempur, pesawat booster, kemudian radar-radar Angkatan Udara juga kita on-kan selama 24 jam. Apabila ada yang melanggar masuk wilayah Indonesia tanpa izin, pasti akan saya usir dari wilayah Indonesia. Gak bisa main-main ya. Nah, yang parkir di belakang saya ini itulah yang bikin merinding semua orang, Pak. Kalau berbicara soal menjaga kedaulatan negara, ini kan ada sebetulnya satu wilayah udara di Kepulauan Natuna yang sampai sekarang ini masih di bawah pengelolaannya Singapura. Nah, kemudian kalau terkait soal pengambil alihan, Pak, apakah sudah didorong menuju ke sana? Ya, itu adalah tugas dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan ya. Bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan untuk bagaimana cara mengambil wilayah FIR itu menjadi dikembalikan kepada wilayah Indonesia. Sebetulnya persoalannya apa, Pak, kendalanya? Iya, kita sedang mempersiapkan ya, pemerintah mempersiapkan adalah yang pertama sumber daya manusia, kemudian yang kedua adalah peralatan. Dalam proses pengambilan ini, Angkatan Udara sangat berkepentingan untuk menjaga wilayah itu. Ya, sehingga kami siapkan pesawat-pesawat tempur, pesawat booster, kemudian radar-radar Angkatan Udara juga kita on-kan selama 24 jam. Apabila ada yang melanggar masuk wilayah Indonesia tanpa izin, pasti akan saya usir dari wilayah Indonesia. Gak bisa main-main ya, Pak ya? Tidak bisa main-main, masalah kedaulatan. Kedaulatan tidak bisa untuk main-main. Nah, dengan alutsista udara yang sudah kita punya nih, Pak, apakah sudah cukup untuk mengcover Indonesia yang begitu luasnya, kalau Bapak tadi bilang 3/3 ya kan? Sudah cukup belum sih, Pak, sebetulnya? Memang yang pertama kita berbicara pertahanan, kita harus memperkuat adalah radar. Saat ini kita sudah mulai menambah kekuatan radar kita menjadi 32, kita sekarang sudah punya 20, menjadi 32, dan ada juga radar-radar penerbangan sipil, radar sipil itu juga diintegrasikan ke radar kita. Sehingga apabila ada pesawat masuk tanpa izin, itu pun radar sipil itu sudah bisa mengkonek ke kita.
ada secara online kalau terakhir. Ini tempat untuk memantau apa, Pak? Ya, jadi kita sedang berada di ruang namanya Ops Cabin untuk memantau dan mengendalikan pesawat terbang, khususnya adalah pesawat tempur yang kita lihat tadi. Karena di sini tergambar adalah situasi di udara. Kita lihat ada beberapa pesawat yang sedang terbang dan termonitor di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kita lihat di wilayah Jakarta saja. Kita lihat di sini ada Bade, ada Garuda, ya kan? Itu dia Ini ada kodenya, Kia, Pak. semuanya Iya. termonitor. Saya pernah mendengar kalau Angkatan Udara ini salah satu prioritas utamanya adalah mengandalkan teknologi. Iya, kuasai udara, maka kamu akan bisa melakukan perang modern. Nah, gitu. Itu intinya seperti itu. Jadi ketika kita hendak berjaya di perang modern, Iya. kuncinya adalah udara. penguasaan udara. Coba kita bisa melihat dari atas bagaimana situasi laut kita, Iya. bagaimana situasi daratan kita. Iya. Hanya dari udara. Ya kan? Makanya apabila kita berdaulat, kita bisa menguasai udara, maka kita akan siap untuk melaksanakan perang modern. Kemudian ini Pak, ketika kita berbicara soal mendukung program atau misi pemerintah, nah ada yang namanya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya. Kan kalau kata-kata maritim itu identiknya laut. Iya. Tapi saya pernah mendengar Bapak, kalau Angkatan Udara itu punya peran yang sangat signifikan untuk mendorong ke hal itu. Sekarang pertanyaannya adalah, di atas samudra, di atas daratan itu adalah udara. Ya kan? Dan udara lebih cepat mengetahui apa yang terjadi di laut dan di darat. Dan kami bisa hadir di tengah samudra dengan segera sampai ke daratan. Dan kami bisa menginformasikan, bahkan kami bisa menindak. Ini adalah bagian dari bagaimana saya membangun Angkatan Udara sejalan dengan program pembangunan yang sekarang sedang dijalankan. Sehingga tol laut, kemudian program-program pengamanan laut, semuanya bisa dibantu dengan kekuatan udara. Teng, 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 teng. Nah, itu namanya senior tingkat 4 langsung keluar sama, woi, kopral, kopral. Ini skadron untuk VVIP. Iya, termasuk depan 2 itu juga untuk VVIP semuanya. Oh, tapi yang biasanya Iya. pakai jalan-jalan Iya. sama Pak Jokowi itu yang ini? Ya ini, dan itu yang 2 untuk cadangan, sehingga kalau dalam penerbangan selalu kita 3 pesawat. Pesawat utama, pesawat cadangan ada 2. Apabila pesawat utama mengalami permasalahan tidak bisa terbang, pesawat 2-3 siap untuk diterbangkan mendukung Presiden. Iya. Nah, saya jadi ingat ini kalau soal alutsista ya Pak ya, ketika Bapak pertama kali setelah dilantik begitu Januari lalu, program utama yang kemudian Bapak langsung ingin laksanakan adalah soal transparansi pengadaan barang atau alutsista. Iya. Sebetulnya apa Pak yang menjadi alasan sehingga menurut Bapak itu perlu menjadi fokus utama? Ya, yang pertama, bukti dari transparansi itu kemarin bisa kita lihat 9 April. Iya. Pesawat terbang begitu banyak, Iya. 132 pesawat terbang dan kondisi sehat. Kami juga melakukan pengecekan di satuan-satuan. Sehingga hampir setiap hari personil pengadaan sering saya panggil dan membuat dokumen, sesuai nggak? Sesuai nggak? Yang kedua adalah bagaimana manajemen latihan. Jadi setiap penerbang dia akan mempunyai data. Sehingga kita tidak akan salah pilih menugaskan penerbang asal saja tidak melihat kondisi mereka. Karena itu akan terrekod masalah kesehatannya bagaimana. Penerbangan terakhirnya bagaimana. Dia dalam minggu ini apakah sudah terbang melebihi waktu. Itu dia terrekod di sana. Waktu kecil itu sering saya ajak ke pangkalan. Saya naikkan pesawat, waktu itu pesawat angkut namanya Avia. Nah, sudah naik di atas, kamu duduk situ di tempat penerbang, tempatnya pilot. Siapa tahu besok kamu jadi pilot. Kedudukannya sudah jauh lebih tinggi daripada saya, sama-sama Angkatan Udara. Saya Letnan Kolonel, kakak saya seorang bintang 4. Tapi hubungannya tetap dekat, setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan Mas Hadi, apapun bisa saya sampaikan, baik itu masalah pribadi maupun masalah dinas, bisa saya komunikasikan sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang atasan, dan sebagai seorang
kakak kandung saya. Beliau ini betul-betul Angkatan Udara itu yang berdarah biru, betul-betul biru. Karena dilahirkan dari orang tua yang Angkatan Udara, bapaknya Angkatan Udara, lahir di komplek Angkatan Udara, hidup di lingkungan Angkatan Udara, kemudian jadi TNI AU dan dinas di Angkatan Udara, sekarang jadi pejabat TNI AU. Nah, coba. Berarti mulai dari beliau lahir sampai sekarang ini jiwa raganya didedikasikan untuk Angkatan Udara. Nah, saya punya sesuatu untuk Bapak ya. Iya. Ada, saya bilang hadiah kali ya Pak. Iya, Boleh dibuka, kemudian diceritakan Pak. Apa Apa ini? kira-kira makna dari benda itu? Oh iya. Ini memang. Iya. Aduh, Pak. Jadi saya banyak mencari filosofi tentang wayang, cerita wayang. Ini ya. adalah Gatot Kaca. Ya, jadi cerita tentang Gatot Kaca ini adalah tentang prajurit Dirgantoro, ya. Prajurit Dirgantoro yang bisa menguasai wilayah Dirgantara. Ya, jadi lagunya begini. Gimana Pak? Iya. Ingsun kangcu meneng noto, ya. Saya berdiri untuk menata. Tremboko Prabu aning Pringgondani. Ya, 2 bait saja. Nah, nilai-nilai yang diberikan kepada kita adalah nilai kesatria, ya kan? Nilai militan, nilai loyal dan profesional. Untuk itu, prajurit Dirgantara itu harus pintar, tapi dilandasi sifat satria. Aduh, Gitu. kok kurang ya Pak 2 bait ya Pak? Enak ya? Oke, ini mungkin Gatot Kacanya bisa Ya, makasih. kembalikan dulu, nanti dibawa pulang boleh kok Pak? Oh gitu ya, makasih banyak. Nah, ini ada satu hal juga yang mungkin bisa mengingatkan Bapak Iya. dengan masa lalu waktu jadi taruna. Termasuk taruna. Oke, oh. apa ini ya? Apa ya? Coba kita dengarkan. Waduh, itu saya adalah pertama kali dari angkatan saya yang harus mukul bel untuk tidur. Karena setiap malam kalau mau tidur pun harus dipukul bel dan baru trompet malam. Nah, senior Sersan Taruna mengajari saya, pokoknya bunyinya bel harusnya seperti ini ya. Teng 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 teng. Nah, saya ingat tuh teng 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 teng. Harus teng. gitu, Pak? Harus seperti itu. Oke. Saya tidak tahu bagaimana belnya taruna itu bagaimana. Saya lihat oh ini belnya. Ada bel, kemudian dikasih besi di satu lubang di situ. Nah, saya tidak memegang besinya, langsung dengan seperti biasa saya pukul. Teng, 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 teng jatuh, gelondang. Tapi kan saya ingat harus teng, 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 jadi teng, 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 gelondang, saya kejar. Teng, 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 teng. Nah, itu namanya senior tingkat 4 langsung keluar semua. Woi, kopral, kopral. Ya itu. Itu bel udah jatuh, dibela-belain dikejar supaya nadanya seperti sesuai, ini. tapi ada gelondangnya tadi. Ya. Tapi saya kan memenuhi sesuai SOP, harus teng 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 teng. Jadi saya kejar itu si bel itu teng 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 sampai terakhir teng. Nah, yang penting lengkap, tapi ada salahnya gelondangnya tadi. Wah, ada modifikasi. Kok bisa punya seperti itu ya? Seru juga ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya berbicara soal masa muda begitu ya Iya. Pak ya. Nah, ini penting untuk generasi yang sekarang. Ya mungkin kalau misalnya soal bela negara, TNI begitu menjadi tentara itu kayaknya mengemban misi bela negara itu sudah kelihatan jelas. Iya. Tapi kan seperti yang Bapak pernah bilang juga, untuk membela negara itu nggak perlu misalnya harus jadi prajurit. Ya. Bela negara bukan hanya kita mengangkat senjata, Iya. tapi dengan cara adalah mencintai produksi dalam negeri, ya, menghargai produksi dalam negeri, bagaimana kita bisa mempertahankan Pancasila. Orang tua mengingatkan, iya kan? Mengingatkan adalah nilai-nilai, iya, sopan santun, kejujuran, tidak berbohong, itu adalah bagian yang harus kita pertebal, iya. Itulah mungkin yang sangat diperlukan. Hal-hal yang sebetulnya sangat mendasar, tapi justru itu yang paling ampuh ya Pak ya, untuk membela negara dan juga Iya. itu akhirnya bisa membuat kita Iya. sadar kalau siapapun bisa menjadi penjaga kedaulatan Iya, negara ya Pak iya, ya. iya. Luar biasa, terima kasih Iya, Pak Hadi iya, atas oke. kesediaannya untuk hadir di Satu Indonesia. Kira-kira ini siapa lagi tokoh inspirasional akan kita hadirkan di program ini? Saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Hayuningdia, sampai jumpa. Kalau salamnya gimana Pak? Soal buana paksa. Swa Buana Paksa.